Halo, setelah sekian lama saya tidak mengupload di akun YouTube saya karena sepertinya udah nggak pengen ngekonten lagi. Tapi di sini saya ingin berbagi tentang penjelasan Tron 2.0. Nah, Tron 2.0 ini adalah upgrade dari yang Tron versi 1.0 ya. Intinya itu upgrade atau versi kedua lah ya. Anggap saja seperti itu. Nah, bedanya apa? Kita akan coba bahas ya. Di sini saya pakai Tron Link aja biar gampang ya. Karena ini wallet paling utama direkomendasikan oleh uh, Tron Network. Oke, di sini seperti biasa kenapa saya menjadi holder Tron, yaitu dimana kita bisa melakukan staking dengan melakukan freeze energi ataupun bandwidth. Nah, di sini saya sudah melakukan freeze energi ya, dan juga bandwidth. Nah, bedanya dengan yang pertama dan versi kedua itu apa? Di sini saya sudah menggunakan yang versi kedua ya. Ini ya 2.0, karena yang versi pertama itu sudah tidak bisa lagi ya. Sudah tidak bisa lagi kita gunakan. Oke, nah jika kalian menggunakan versi pertama, oke, kalian klik stake dulu. Nah, ini versi pertama udah tidak bisa menerima lagi. Yang pertama, kalian melakukan stake Tron kalian bisa pilih untuk mendapatkan energi ataupun bandwidth. Nah, apa sih bedanya? Kalau energi itu biasanya untuk melakukan transaksi di APP ya. Nah, kalau bandwidth sepertinya untuk biaya transaksi-transaksi di aplikasi seperti melakukan stake ini juga butuh bandwidth, tapi biasanya udah dapat free bandwidth sih. Nah, keuntungan apa sih dari 2.0 ini atau upgrade-nya ini versi 2 Tron ini adalah kita bisa melakukan delegate atau melimpahkan energi atau bandwidth yang kita freeze ke address lain. Nah, kalau di versi pertama itu nih ya, di versi pertama bedanya seperti ini. Ketika kita melakukan staking, ini yang versi 2 ya, saya coba bahas bedanya. Yang versi pertama, ketika kita melakukan staking, maka kita bisa mendelegatekan energi ataupun bandwidthnya kita ini saat kita pertama kali melakukan stake. Nah, jadi ketika kita mencoba melakukan stake, nah kita langsung mendelegatekan ke address lain. Nah, untuk mengambil energi kita ya kita melakukan unstake-nya. Nah, di versi pertama setelah kita stake maka kita akan clock 3 hari baru kita bisa melakukan unstake. Itu sih lebih mudahnya yang versi pertama. Nah, bedanya yang versi kedua, ketika kita melakukan staking, nah energi atau bandwidth kita bisa kita delegatekan ke address lain kapan saja, tidak hanya di awal-awal. Nah, kalau di yang versi pertama itu kalau sudah kita freeze energi misal di address kita, ya sudah, kita tidak bisa mendelegatekan ke address lain, dan itu bisa kita lakukan lagi ketika kita sudah unstack lalu stack ulang. Nah, itu adalah yang versi pertama. Nah, untuk versi kedua ini kita bisa mendelegatekan energi ataupun bandwidth kita kapan saja. Nah, inilah keuntungan di Tron 2.0. Kita bisa mendelegatekan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh developer untuk melakukan liquid staking. Nah, inilah yang bisa kita manfaatkan dengan menyewakan energi atau bandwidth kita kepada address lain atau orang lain, dan kita akan mendapatkan imbalan berupa TRX. Jadi ketika kita melakukan stake, nah untuk mendapatkan reward kalian seperti biasa ya tetap melakukan yang namanya
vote ya, seperti yang di versi pertama ini masih sama. Nah, kita vote. Nah, di sini ada macam-macam nih, ada beberapa. Ambil aja yang APR paling gede ya. Nah, di sini saya melakukan voting. Nah, di sini saya vote crypto innovation ya, yang ini ya, karena APR-nya lumayan lah. Ya, 4,16%. Nah, setelah vote nanti kita akan mendapatkan bagi hasil dari SR-nya ya, super representatifnya. Yang di V2 masih sama, setelah stake kita melakukan vote dulu. Nah, setelah vote kita bisa menghasilkan, nah ini unclaimed reward ini, nah bisa diklaim. Nah, inilah kegunaan benefitnya ketika klik claim, maka hanya butuh benefit saja tanpa energi. Sedangkan untuk misal kayak swap di SunSwap atau di melakukan transaksi di DAPP, kalian butuh yang namanya energi. Nah, untuk 2.0 ini bedanya adalah ketika kita melakukan unstake. Nah, kalau di versi pertama itu ketika stake kita langsung dihitung nih countdown 3 hari. Misal kita stake tanggal 1, nah tanggal 4 itu kita bisa melakukan unstake dan Tron kita bisa kebuka. Nah, di versi kedua ini bedanya lebih lama ya. Ketika kita stake belum ada countdown, dan ketika kita melakukan stake akan di lock 14 hari. Nah, waktu unlocknya 14 hari dihitung setelah kita melakukan klik unstake. Nah, ketika klik unstake, nah seperti ini. Nah, ketika kita unstake, nah harus menunggu 14 hari sebelum bisa di withdraw ke wallet kita. Jadi ini mungkin sedikit kelemahannya ya. Kalau di versi pertama kan ketika stake tanggal 1, tanggal 4 kita langsung bisa ambil TR kita. Nah, ketika kita yang di versi 2 kita stake tanggal 1, nah karena kita belum unstake ya nggak akan dihitung countdown. Nah, ketika di tanggal 5 kita mau unstake baru dihitung tanggal 5 sampai 14 hari. Jadi sekitar tanggal 29 baru bisa kita klaim TR kita. Nah, keuntungannya di mana? Nah, di sini saya masih punya 142.000 energi ya. Nah, ini tuh total dari sekitar 10.000 TR yang saya freeze, energi yang saya freeze dari 10.000 TR yang saya staking. Keuntungannya adalah kita bisa menyewakan di beberapa web. Nah, di sini ada web yang pertama ada tronenergy.market dan yang kedua ada di tronify.io. Terus ada satu lagi yaitu tronpulse.io. Nah, tiga web ini kita bisa mendelegatkan atau menyewakan energi kita ke address lain. Nah, di sini ada macam-macam. Di sini APY-nya sangat tertera ya. Lumayan nih, ini akan ada durasinya 7 hari. Jadi ketika kita klik fill now, nah nanti kita akan mendapatkan langsung instan 22 TRX. Nah, nanti energi kita akan di lock selama 7 hari. Di web lainnya saya cek dulu. Di Tronify juga sama. Nah, ini rata-rata 3 hari. Nah, ini sepertinya lebih banyak ya, dapat 20 ya, cuman 3 hari doang. Kalau yang tadi kan 7 hari ya di Tronpulse. Coba mau cek yang tronenergy.market. Nah, di sini 30 hari. Belum connect. Harus di reload dulu sepertinya. Sorry, loadingnya agak lama. Nah, yang di web ini 30 hari ya, energi kita disewa oleh mereka. Nah, dapat payout 89. Kalau tadi berapa? Di sini berapa tadi lupa. Mau coba bandingin dulu. Aduh, susah banget nih diklik, tanganku berkeringat coy. Yang tadi di Tronify tadi,
Nah ini 3 hari dapat 20 kalau sebulan berarti kali berapa, kali 10 ya, 200 ya harusnya ya, banyakan ini ya. Oh iya, ini sunnya aja gede nih, kita bisa lihat nih price nya 70 sun. Nah ya kan, sedangkan yang di Tron Plus itu price nya 30, di Tron Energi Market pun price-nya cuman 30 sun semua. Nah jadi oke, saya mau pakai yang Tronify ini yang 70, saya ambil, saya max aja. Udah keambil yang ini kayaknya deh. Nah ini saya max aja, saya sell ya, saya jual energinya. Lebih tepatnya disewakan sih ya, ini rent energi harusnya ya, rented energi, karena namanya rent energi di Tron 2.0 ini. Sell, ini akan di lock selama 3 hari, continue. Nah ini cukup pakai bandwidth saja karena ini benar-benar tidak pakai smart contract, jadi kalian tidak perlu khawatir tentang smart contractnya ya, karena kan kadang kita sedikit khawatir tentang smart contract. Nah ini tuh sebenarnya sama kayak tinggal kita dilekatkan ke address lain di Tronlink. Nah coba sebentar, nanti saya tunjukkan, confirm dulu. Oke, sudah dikonfirm. Nah sekarang kita kembali. Ini ya, tadi energi saya 142.000, saya reload. Internetku susah bedah. Nah ini energi sudah berkurang, dan tadi balance dari Tron saya adalah available-nya sekitar 96-an, dan sekarang sudah bertambah 117. Nih ya, langsung instan. Nih ya, langsung dibayar kontannya, jamnya sama 2:21. Oke. Nah nanti kita klik stake. Nah gimana sih cara kita ngeklaim kembali energi kita? Nah nih ya, tinggal klik aja nih reclaim. Nah di sini ada locket. Nah ini ya, saya bisa menyewakan 30 hari, jadi akan bisa di reclaim energinya 26 hari. Dan ketika kita sedang menyewakan energi, otomatis kita tidak bisa melakukan unstack Tron kita. Ini ya, sorry. Nah otomatis aman, stackingnya 0 ya, kita nggak punya karena sedang energinya nggak ada. Justru setelah reclaim baru kita bisa melakukan unstack. Nah sebenarnya sama aja kayak kita melakukan gini nih, nah delegate nih, kalau kita punya energi atau enggak bandwidth, nah kita bisa namanya delegate. Nah kita tinggal masukkan address. Sebenarnya sama, cuman bedanya kita dijembatani oleh beberapa web tadi kayak tronenergi.market, Tron Pulse, dan juga Tronify. Nah itu nanti orang-orang yang mau nyewa energi kita itu dikumpulkan sama web-web itu, dan kita yang menyediakan jasa untuk menyediakan energi ataupun bandwidth. Jadi nggak ada smart contract sama sekali. Ini kayak misal kirim address biasa gitu loh. Nah jadi inilah kenapa saya selalu melakukan holding Tron sampai sekarang. Inilah passive income-nya luar biasa. Saya ada energi, ada bandwidth. Sepertinya tadi ada bandwidth ya yang di Tronify. Nah nih saya kasih max, saya jual lagi. Aduh nggak bisa ya, karena bandwidth saya nggak ada ternyata. Ini tinggal 2000, cuma 2000 aja. Jadi butuh Tron lagi untuk melakukan freezing. Nah sorry, belepotan yang ngejelasinnya. Intinya bedanya yang versi 01 atau versi 02 adalah pada
delegate-nya dan juga durasi unstack-nya. Semuanya masih sama dari foto SR super representatif. Lalu kita mendapatkan bagi hasil. Terus delegate-nya kalau di versi 1 itu ketika pertama kali stack kita harus langsung mendelegate-kan dan tidak bisa dipindah-pindahkan ketika dalam keadaan di stacking atau di freeze. Nah, kalau di versi kedua ini kita bisa memindahkan kapan saja. Terus kita bisa mereclaim kapan saja. Oke, sepertinya itu saja sih video tentang penjelasan TRX atau Tron versi 2.0. Semoga bermanfaat. Dadah.